Tes, 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 tes. Tes, tes. Tes, tes. Tes, 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 tes. Tes, tes. Tes, 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 tes. Tes, tes, tes. Tes, 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 tes. Baterainya nyala. Tes, tes, tes. Tes. Tes, 1, 2, 3. Hah? Iya, ente pakai Qasidah tadi enak. Nyala itu, nyala itu. Tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Nawaina مثل ما نوى سيدنا الإمام عبد الله بن علي بن محمد الحداد مثل ما نوى أباؤنا أجدادنا شيوخنا ورجالنا وأسلافنا صالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وقاصدنا في مقاصدهم. نسأل الله القبول والإقبال صلى الله والله وباطنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع وتذكر وتذكير الإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم والدلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علم لدنيا مشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. ما بعد إلى قوله فصل. ومن أضر شيء على المريد طلبه للمكاشفات واشتياقه إلى الكرامات وخوارق العادات وهي لا تظهر له ما دام مشاهيا لظهورها لأنها لا تظهر إلا على يد من يكرهها ولا يريدها غالبا وقد تقع لطوائف من المغرورين استدراجا لهم وابتلاء لضعفة المؤمنين منهم وهي في حقهم إهانة وليست كرامات إنما تكون كرامات إذا ظهرت على أهل الاستقامة. فإن أكرمك الله أيها المريد بشيء منها فاحمده سبحانه عليه ولا تقف مع ما ظهر لك ولا تسكن إليه واكتمه ولا تحدث به الناس. وإن لم يظهر لك منها شيء
fala tatamannahu wa la ta'asaf ala faqdih wa'lam anna al-karamata al-jami'ata li jami'i anwa'il karamatil haqiqiyyati wa suriyat hiya al-istiqamatul mu'abbar anha bimtithalil awamir wa ijtinabin nawahi zahiran wa batina fa'alaika bitashihiha wa ihkamiha taqdumka al-agwanul ulwiyah wa sufliyah khidmatan la tahjubuka an rabbika wa la tashghaluka an muradihi minka. Insyaallah. Faslun, pasal, wa min adarri syai'in, dan paling bahayanya sesuatu, alal murid, kepada seorang murid, yaitu orang yang menginginkan jalannya Allah, talabuhu lil mukasyafat, untuk dibukanya, memintanya dibukakan sir-sir, rahasia-rahasia dalam ilmu mukasyafat. Karena ilmu mukasyafat ini ilmunya apa itu mukasyafat? Mukasyafat itu dibalik yang zahir. Ketika zahirnya dibuka, nampaklah sir yang di dalamnya. Mukasyafat ini ilmu yang sangat luar biasa dalam. Ketika orang pertama-tama muncul mukasyafat, itu biasanya munculnya khayalat. Itu kayak bayang-bayang aja. Sedangkan kalau mengetahui perasaan orang, atau apa yang di dalam hatinya seseorang, orang itu ngomong apa, itu biasanya muncul seperti bisikan-bisikan. Dengar kayak bisikan-bisikan, seakan-akan ada yang membisiki. Tapi terkadang kalau orangnya dia itu enggak istiqamah, yang ditakutkan adalah bisikan daripada syaitan. Washtiyaquhu ilal karamat. Yang paling bahaya juga kepada seorang yang menginginkan jalan Allah adalah dia ingin karomah, ingin kekeramatan, wa khawarikil adat, dan perkara yang luar biasa. Wahya la tadhar lahu, sedangkan dia tidak akan menampak baginya atau kepadanya madama mustahiyan, selama orang tersebut menginginkan liduhuria, untuk itu semuanya nampak. Selama seseorang hamba ingin dia muncul karomah, selama seorang hamba dia ingin muncul mukasyafah, maka dua-duanya tidak akan datang. Karena dua ini perkara yang sensitif. Orang yang kepingin dia nggak datang. Orang yang nggak kepingin selama dia istiqomah dekat sama Allah, taat ibadah, dia akan datang walaupun nggak diminta. Kemudian li'annaha la tadhar illa ala yadi man yakruha, sesungguhnya itu karamah dan mukasyafah tak nampak atau tidak akan muncul kecuali di tangan orang yang enggak mau itu. Wala yuriduha ghaliban, dan orang yang tidak menginginkannya. Itu kebanyakan seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Wa qad taqa'u li tawaif, dan terkadang datang atau terjadi pada suatu golongan minal maghrurin, daripada orang-orang yang tertipu. Agak maju nah ini. Golongan orang-orang yang tertipu. Istidrajan, sebagai bentuk istidraj, umpannya Allah. Itu istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengistidraj. Kalau orangnya tahu itu istidraj, kalau orangnya tahu itu istidraj, biasanya orangnya nggak mau. Kalau tahu dia nggak mau. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan saya beri istidraj, akan diulur-ulur sama Allah. Akan diberi ditunda-tunda sebagai umpan oleh Allah Subhanahu wa taala min haitsu la ya'lamun, sekiranya dia tidak mengetahui. Tanpa dirasakan, tanpa diketahui, itu istidraj.
wabtilaan, dan sebuah ibtila, ujian, li dha'afatil mu'minin, kepada orang-orang mukmin yang lemah, minhum, di antara mereka. Wahia, dan itu perkara, yaitu perkara yang luar biasa tersebut, fi haqqihim, untuk mereka semuanya, ihanatun, sebagai sebuah ihanah. Apa itu ihanah? Ihanah adalah sebuah kehinaan. Ada 4 perkara yang luar biasa. Atau untuk para nabi 2. Setelah diutus dan sebelum diutus. Untuk seorang mukmin, orang yang beriman, istiqamah, yang kita biasa anggap wali, itu 1, yaitu karamah. Kemudian untuk orang yang muslim tapi asi atau kafir, itu cuma 1. Apa itu? Itu namanya istidraj. Kalau Nabi 2 tadi. Nabi sebelum diutus namanya irhasat. Setelah diutus namanya mu'jizat. Lalu kemudian ada perkara khawariqul ada, tapi untuk menghinakan. Jadi tambah doa, tambah gak kabul. Itu namanya ihanat. Dan ada perkara yang dilakukan oleh orang untuk hal-hal yang buruk. Namanya sihir. Namanya sihir. Jadi di situ ada berapa? Irhasat, mu'jizat, karamat, terus istidraj, ihanah, dan juga sihir. Ada 6. Nah, kalau orangnya ada urusan ujian pertama dari Allah, dikasih karomah, lalu kemudian dia bangga dengan kekaromahan tersebut, jangan-jangan itu karomah adalah istidraj. Gak ada wali yang bangga dengan karomahnya, itu gak ada. Kalau antum cari wali bangga dengan karomahnya, bukan wali. Kenapa? Karena di dalam lingkup atau circle-nya para wali itu, lingkupnya wali itu karomah itu adalah seperti seakan-akan aib yang harus ditutupi. Kenapa? Ya sudah cukup yang mengeluarkan khawariqul ada, hal-hal yang luar biasa itu baginda Nabi Muhammad, itu awal dakwah. Karena banyak tantangannya. Tapi setelah itu umat baginda Nabi Muhammad ada yang namanya karomah, tapi karomah tersebut nggak asal dikeluarkan. Nah, kalau dia bangga dengan tersebut, maka berarti itu mukminnya imannya dhaif, lemah. Dan kalau seperti itu bagaimana? Maka itu bisa jadinya istidraj. Kalau lebih lagi, sudah diumpan-umpan seperti itu, tapi kemudian dia tetap malah menjauh daripada Allah, maka itu namanya ihanah. Walaysat karamah, dan maka bukan karamah itu namanya. Innama takunu karamat, dan hanyalah menjadi sesuatu kekeramatan itu idza dhaharat, jika karamah tersebut atau amr, urusan khawariqul adah, khawariqul adah, urusan yang luar biasa tersebut, itu nampaknya dari orang yang istiqomah. Kalau sudah istiqomah, berarti itu mungkin karamah dia dapatnya. Fa in akramakallah, dan apabila Allah SWT memuliakan engkau, ayyuhal murid, wahai orang yang menginginkan jalan Allah, bisyai'in minha, dengan sesuatu daripada kekaromahan tersebut, fahmadhu, maka bersyukurlah kepada Allah. Karena karomah itu kalau datangnya kepada seorang wali, seorang mukmin istiqomah, itu namanya suatu karomah. Karomah itu apa? Karomah kemuliaan. Subhanahu wa ta'ala, maka pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taghif, dan janganlah engkau berhenti ma'ama dhaharalaka, daripada apa yang telah nampak untukmu. Wala taskun ilaihi, dan jangan kamu merasa tenang dengan itu. Terus muncul karomah, ya kayak gimana gitu ya.
Akhirnya dia maghrur, ini namanya orangnya tertipu. Waktumhu, tapi yang ada diamlah, jangan dibahas, nanti muncul lagi nanti. Wala tuhaddits bihin nas, jangan kau ceritakan sama orang. Sedikit-sedikit, aku mau pergi mimpi gini. Oh. Kalau dikasih sesuatu seperti itu, kalau belum dapat izin, maka jangan diceritakan. Kalau mentok kepingin penasaran, kenapa ini, kenapa? Tanyalah kepada gurumu. Ya. Wala tuhaddits bihin nas, jangan kau ceritakan kepada manusia, orang. Wa in lam yadhhar lak minha syai'un, tapi kalau enggak nampak, enggak muncul itu karamah, fala tatamannahu, maka jangan engkau berharap untuk keluar itu karamah. Wala ta'assaf ala faqdih, dan begitu juga jangan engkau merasa menyesal, sedih bahwasanya kok enggak muncul itu karamah. Karamah itu dari Allah. Kalau kita belum dikasih karamah, ya berarti memang kita belum pantas. Itu. Wa'lam, maka ketahuilah, annal karamah, sesungguhnya kekeramatan, al-jami'ah, yang terkumpul, karamah yang mengumpulkan, yang lengkap, li jami'il anwa, untuk semua jenis-jenis karamah, yang hakikat ataupun yang hanya berbentuk gambaran, hiya al-istiqamah. Keramat yang benar-benar keramat itu cuman al-istiqamah. Al-mu'abbar anha, yang diibaratkan dengannya itu bimtithalil awamir, yaitu menjalankan perintah Allah, wajtinabin manahi, dan menjauhi apa-apa yang dilarang Allah. Zahiran wa batinan, baik zahir ataupun batin. Fa'alaika bitashihiha, maka hendaknya engkau memperbaiki itu istiqamah. Wa ihkamiha, dan mematangkan keistiqomahannya antum. Takhdumukal akwan. Oh iki. Kalau sudah istiqomah, takhdumukal akwan, alam semesta akan menjadi pelayanmu. Itu yang kapan hari pernah kita bahas ya. Tiga pertemuan kemarin. Yang namanya spiritual seseorang kalau bangkit itu berlimpah-limpah itu. Sampai bisa merasakan dirinya menjadi sensitif, jiwanya itu karena spiritualnya bangkit, maka jiwanya menjadi sensitif. Kalau sudah sensitif seperti itu, bisa merasakan apa-apa yang kurang di sekitarnya, bisa merasakan apa-apa di sekitarnya. Untuk mendapatkan itu, cuman kumpulnya jadi satu yang namanya istiqomah. Makanya saya berkatakan, akhirnya ada beberapa golongan yang spiritualnya aktif tapi dia tidak didasari atas istiqomah, ilmu dan lain sebagainya, larinya nanti ke meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya itu ya orang-orang yang saudara kita muslim juga, cuman Islamnya kejawen. Ya. Nah kemudian takhdumukal akwan, maka alam semesta akan menjadi pelayanmu. Ul-alwiyah, baik akan alam semesta atas ataupun alam semesta bawah. Khidmatan la tahjubuka an rabbik, suatu layanan yang tidak akan menghijab antara engkau dengan Allah. Dia mendapatkan pelayanan dari alam semesta, tapi dia tetap khidmah kepada Allah. Dia tetap sibuk kepada Allah. Tapi ada orang yang dia itu dilayani oleh alam semesta, tapi ternyata dia kemudian tidak melayani Allah. Dia tidak malah dia mensibukkan dirinya dengan Allah. Ya ujung-ujungnya tadi itu apa? Nggak mau sembahyang, nggak mau sholat. Oh sholat itu kan nanti gitu. Naudzubillah min dzalik. Ya itu nanti wallahu a'lam, mungkin bisa larinya kepada istidraj atau ihanah, naudzubillah. Wala tashghaluka an muradihi minka,
Ya, dan layanan daripada alam semesta tersebut tidak akan menyibukkan engkau daripada tujuannya atau keinginan Allah kepadamu. Ini sebenarnya ini Imamul Haddad ngarang ini bukan nggak ada dasarnya, enggak, beliau sudah ngalami ini, sudah jadi panganan nih, makanannya Imam Abdullah Al-Haddad ini. Dan itu nyata. Istiqomah ya. Maka hati-hati. Terkadang kita mengalami suatu perkara itu baik seorang mukmin yang biasa ataupun mukmin yang kuat. Ketika muncul suatu karomah, maka karomah tersebut bisa menjadi ujian. Kekeramatan tersebut bisa menjadi ujian. Dan tidak ada suatu karomah yang luar biasa kecuali itu ada fitnah di dalamnya. Tarim Hadramut itu karomah itu banyak sekali. Bahkan karomahnya sampai orangnya sudah meninggal, karomahnya masih jalan itu banyak. Ini mungkin sensitif ya, karena beberapa orang nggak senang bahas masalah karomah. Tapi saya pribadi paling senang bahas karomah. Wah, orang awam jangan diceritai karomah. Kalau nggak diceritai karomah nggak ngerti wali, wong awam ini. Ya. Al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ya, dan juga Al-Imam Al-Yafi'i, beliau ngaram Jami' Karamatul Auliya supaya dibahas 2 jilid kitab ceritanya tentang karomah-karomah toh. Ya nggak percaya, biarlah nggak percaya. Kalau saya percaya. Kenapa? Karena Al-Imam Al-Junaid beliau mengatakan karomah orang yang mempercayai ilmu atau karomah seorang wali itu tandanya di dalam dirinya ada kewalian yang kecil. Wilayatus sughra, kewalian yang kecil. Nah, tidak dibahas karomah, terus ya apa? Lebih percaya Naruto daripada wali. Ya, lebih percaya Dragon Ball daripada wali. Iya repot. Karomah itu nyata. Loh, sampai sekarang Sunan Ampel itu meninggal karomahnya ono. Bukti ini apa? Jadi jutawan kok wong sebelah-sebelah itu. Gubah itu asetnya triliunan. Berkat sapa? Sunan Ampel. Parani Sunan Ampel wong blonjo. Kalau Sunan Ampel di kuburnya mungkin di sing sepi wae ya sebelah ndi. Hah? Salah Kampung Seng orang wali ini tuh. Saja ada di kubur Rangka gitu rek. Sunan Ampel di kubur Rangka. Kami Rangka bis-bisan wis macet dalam Kenjeran tambah tadi macet. Flyover tuh nang tengah kota nang ini tadi nih. Loh nyata itu. Hidup jadi karena walinya karomah itu walaupun orangnya sudah meninggal. Nah itu semuanya munculnya kenapa? Munculnya dari Allah. Karena orangnya istiqomah. Nggak nganggap karomah itu. Saya nggak pernah mendengar wali manapun latihan kanuragan. Loh teman. Saya nggak pernah. Karena biasanya mukjizat dan karomah itu litahaddi. Munculnya gara-gara ada tahaddi, tantangan. Baik tantangan dari luar, tantangan dari dalam. Nah itu nyata. Tak tahu kerungu mana kebetulan Sunan Ampel dan ayahnya, datuknya dan semuanya muncul yang namanya kanuragan itu nggak tahu. Bahkan maaf, pamannya Sunan Gunung Jati, Raden Kian Santang. Kan ibu Sunan Gunung Jati sama Rara Santang. Raden Kian Santang itu saat temennya udah latihan jurusan ngono kayak. Ilmu membelah bumi lah apa. Tapi mereka itu muncul karena apa? Itu karomah. Musuhnya sakti-sakti. Musuhnya sakti. Orang zaman dulu sakti-sakti.
Sampai saya kira wong Sabtu sing ngetokno keris teko weteng. Enggak ada, jangan bilang enggak ada. Saya ketemu, saya tahu orangnya. Ya. Loh, itu luar biasa loh itu. Ya. Lah intinya di sini apa? Intinya di sini itu mereka itu karena taatnya, karena istiqomahnya dan ketakwaannya kepada Allah. Dan ketakwaannya kepada Allah. Karena bertakwa kepada Allah, membantu Allah, menolong jalannya Allah, intan surullah yansurkum. Menolong jalannya Allah, ditolong Allah. Dan itu semuanya seperti itu. Antum nolong jalannya Allah, pasti antum ditolong sama Allah. Iya enggak. Rodok sakti titik, ya, kecelakaan tipe kan sembeset kepala ya. Nek kon sik dicokot nyamuk sik gatel ndak kebal kon. Nek dientuk tawon sik lara, durung kebal. Ya. Belum kebal. Itulah para wali-wali Allah. Ya. Di Tahrim itu orang yang terakhir mengeluarkan karomah, setelah itu tidak ada yang mengeluarkan karomah lagi, adalah Imam Alawi bin Abdullah bin Syahab. Itu negara wali loh, Rek. Karomah itu luar biasa. 50 tahun kemarin itu, ya, saking wong iku luar biasanya, 50 tahun kemarin Tahrim itu konon, ya, kita masih bisa melihat orang-orang yang meninggal 200, 300, 400, 500 tahun kemarin. Di jalanan itu jalan. Arwahnya. Ketok. Makanya nggak ada yang berani cerit-cerit nang Tahrim itu nggak ada wani. Ya. Cuma terakhir tutup. Di Tahrim itu ada yang ke satu makam yang mengatakan itu bukan 1-2 orang. Ya. Iki pasien hari ini hasilnya nggak kroso. Ya. Itu banyak itu. Luar biasanya ada satu makam di sana yang menyaksikan banyak. Iku makam nek diziarahi muncul tangan. Nek wong kayak kita orang ngono wis mlayu. Lho, mlayu nek ndak semaput. Diam di tempat semaput maksudnya. Dan itu banyak, namanya Al-Imam Abi Bakar Bashmileh. Kalau kita hadir Hadrah Saudan itu ada di situ. Bashmileh. Itu gubahnya ditutup. Gubah ditutup. Sampai muncul akhirnya ditawasuli dan lain sebagainya. Jadi ketika ada orang ziarah nggak muncul ikut tangan. Bayang muncul tangan ya apa kan? Ya itu nyata lah itu. Karena yang ngomong bukan satu orang, saksinya banyak. Wahakadha karamah. Cuman karamah-karamah yang seperti itu memang kadang-kadang kalau diceritakan ke orang lain kurang. Takutnya bukan kitanya, orang lainnya yang nggak apa jadi sik durung siap nerima. Loh itu contoh sudah dijelaskan dari zaman dulu. Rasul baginda Nabi Muhammad SAW ketika Isra wal Mi'raj turun, begitu turun sholat subuh keluar dipegang dulu sama Ummu Hani kalau nggak salah. Dipegang, ya Rasulullah mau kemana? Itu Rasulullah SAW begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah sama Ummu Hani. Kata Rasulullah SAW, laqad usriya bi al-bariha, saya tadi malam Isra Mi'raj. Kaget ya. Kemana ya Rasulullah? Saya disebutkan cuman Isra-nya. Perjalanan horizontal ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kaget ya Rasulullah. Dari mana? Dari Haram ke Baitul Maqdis. Kaget Ummu Hani. Hah? Tapi dipendem. Karena tahu Rasulullah SAW nggak akan pernah bohong. Berdiri baginda Nabi Muhammad mau keluar rumah, ditanya, ya Rasulullah mau kemana? Saya mau nemui umat saya menemui kaumku. Dicekel kelambi, ya Rasulullah, jangan kau kabarkan itu. Kalau engkau kabarkan fa inna qaumuka yukadzibunak. Sesungguhnya kaummu itu akan mendustakan engkau. Tapi apa kata baginda Nabi Muhammad? Hadzal amr. Ini perintah sudah. Keluar baginda Nabi Muhammad. Pertama metu, sing nang pani sapa? Abu Jahal. Zakat metu Abu Jahal.
Delok iki subuh sik peteng. Ya, masih gelap. Delok lha iki kok metu iki berarti ana urusan apa-apa iki. Ada kejadian apa-apa ini. Dia bilang, "Ya Muhammad, ma akhrajak?" Wahai Muhammad, apa yang mengeluarkan engkau dari rumahmu? Kata baginda Nabi Muhammad, sesungguhnya saya tadi malam diisrokan. Ya. Saya tadi malam diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya enggak percaya. Ya enggak percaya. Padahal siapa yang di Mekah itu yang enggak percaya sama Nabi Muhammad? Orang yang ngasih gelar Al-Amin itu orang Mekah. Orang kafir, musuhnya baginda Nabi Muhammad, itu kalau punya sesuatu yang berharga atau sesuatu yang penting, nitip nang sapa? Nabi Muhammad. Itu nitipno barang itu wis tekan. Nabi Muhammad metu musuhan maneh. Itu barangnya padahal dititipno. Untung nggak titip nang kita orang ngono lho berarti ya. Titip nang kita orang metu musuhan barangmu tak pecah-pecah. Tapi Nabi Muhammad enggak. Makanya gelarnya Al-Amin. Abu Jahal itu titip barang nang Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad ya. Itu Nabi Muhammad tanya. Mi'raj dari mana? Dari teman ya tak. Kalau saya laporkan semuanya ke orang-orang, saya kumpulkan orang-orang, berani enggak kamu mengatakan seperti itu? Kata Nabi Muhammad, "Loh iya, mau perintah kok." Keluar itu Abu Jahal ngumpul, selesai kumpul, prak waktu ini duha, seisu, ya. Seisu manusia kumpul semuanya. Abu Jahal manggil Nabi Muhammad muncul, "Wahai Muhammad, katakan sebagaimana apa yang telah engkau katakan kepadaku." Ngomong Rasulullah, "Sesungguhnya saya tadi malam Isra wal Mi'raj. Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa." Wow, bingung kabeh, sing imane lemah. Di antara mereka bahkan ada yang murtad. Begini Nabi Muhammad sih perjalanan Isra wal Mi'raj, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Sunan Blumbang itu teko Ampel tembus nang Ka'bah, nang Mekah. Luwih ado malahan. Luwih ado ndak? Lebih jauh. Iki lah jenis karomah, tapi kalau baginda Nabi Muhammad mukjizat. Tapi untungnya kita orang Sunan Blumbang, Sunan, iya wali. Oh ya wis percaya wis. Percaya. Kalau zaman dulu itu mukjizat itu keluar. Bahkan kadang-kadang Nabi Muhammad santai pun muncul mukjizat. Untuk apa? Menguatkan iman. Nah, saya kira alhamdulillah imannya banyak orang yang beriman, cuman kurang yakin menurut saya. Lalu kemudian bagaimana? Ya nggak percaya. Yang percaya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa sih ngomong? Muhammad, iya. In qala dzalik faqad sadaq. Nek sing ngomong Nabi Muhammad ya bener. Enggak mau cari alasan yang lain. Lho kok iso ngene ngono ngene. Lha sing ngomong sapa? Nabi Muhammad. Ya wis bener, tapi apa maneh? Nah, itu ada orang-orang yang seperti itu banyak di umat-umat kita. Karena apa? Karena bedanya kita ini turunan dari situ. Ya. Daripada kepercayaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan iman kita kepada Rasulullah, iman kita kepada Allah, kekuasaan Allah, ya. Kita beriman dengan itu semuanya dan kita meyakini, nah turunan itu semuanya muncul di kita. Tapi ya tadi semuanya kalau diceritakan tentang Nabi Muhammad dan mukjizat Nabi Muhammad semuanya iman. Muncul yang namanya pewaris para nabi, yaitu para wali-wali Allah. Yang memiliki amrun khariq lil adat. Yang muncul yang memiliki sifat yang namanya perkara yang luar biasa, namanya karomah. Masahhat antakuna mu'jizatan lin nabi sahhat antakuna karamatan liwali. Kaidahnya gampang ini toh. Apa sing sah-sah saja, apapun yang sah-sah saja untuk menjadi suatu mukjizat bagi seorang nabi, maka sah-sah saja menjadi suatu karomah kepada seorang wali, kecuali apa? Al-Qur'an. Karena Al-Quran ya siji cerita. Nah, wali muncul aku turun wahyu. Gawe Al-Quran. Metu jeben sandale kaplokono iku. Ya. Nah, Al-Quran tetap itu adalah mukjizat yang tidak akan pernah bisa ditandingi. Tidak bisa.
Itu sudah mentok itu. Tidak bisa ada. Karomah muncul Al-Quran itu enggak ono. Muncul karomah saya dapat wahyu, kitab suci. Wah, jadi kerasakti kan kayak gini. Tidak bisa. Tapi ada di antara para wali-wali Allah itu yang hampir mirip-mirip memiliki seperti perkara yang luar biasa sebagaimana perkara yang muncul dari para anbiya. Itu. Banyak sekali. Andaikan disebutkan satu karomahnya Nabi ini, apakah ada seorang wali yang punya? Punya. Muncul. Tapi kadang-kadang wali itu ya muncul karomah dikongkon baleni tidak iso rek. Kenapa? Karena itu adalah perkara ta'addi, munculnya dari Allah karomah tersebut. Moro-moro jalan, tiba-tiba jalan ya. Sunan Bonang ya. Ketika jalan tiba-tiba ada orang misalnya, atau Sunan Kalijogo ada orang ribut. Kenapa? Panen gagal karena air gak ada, hujan gak turun-turun. Bingung kabeh. Ya apa iki? Memang durung kaya hujan, kemarau kok tapi diturunkan hujan, ini kan repot. Ya. Mereka apa? Wali-wali Allah. Jadi apalagi orang dulu-dulu itu kalau ngelihat sesuatu yang sakti itu mereka akan percaya. Tongkat nyumber. Tongkat dipukulkan saja sudah jadi sumber. Loh, ini apa? Inilah yang namanya karomah. Sebagaimana Nabi Allah Musa. Ya. Fanfajarat minhu isnata asyara ainan fa'alima kullu unasin mashrabahum. Nabi Musa yang dipukulkan tongkat itu ke batu. Batu tersebut pecah, muncul 12 sumber. Seorang wali Allah seperti itu. Di antaranya Sunan Ampel yang munculnya akhirnya Bi'r Syifa, itu bahasa aslinya itu sumur obat. Bi'r Syifa. Cuman karena banyak orang minum mujarab kemudian sehat walafiat, munculnya saya kita ini Zam-Zam Ampel. Iya, itu digentong-gentongnya itu. Itu kan dari sumurnya. Nanti bapaknya juga punya, abahnya Sunan Ampel juga punya di tempatnya Sayyidina Ibrahim As-Samarqand atau Asmaragandi. Dia punya Bi'r Syifa itu juga. Nggak bikin sumur tersebut diminum, coba bayang lah itu. Berapa meter dari sana itu kan laut. Harusnya air di sebelah situ itu dalam radius sekian meter itu asin, tapi enggak asin, diombe ku seger. Wali sing gawe, nek kita orang sing gawe butek. Ya, digali itu sumur munculnya bukan air bening, cappuccino. Banyu kelire kayak cappuccino, mbok ombe, mbok gagal ginjal. Ya, itu luar biasa. Itulah para wali-wali. Dan kita nggak perlu seperti itu. Wah, aku tak tadi wali. Makanya dikatakan ya, man ra'a salihin fi bidayatihi sara siddiq wa man ra'a salihin fi akhirih sara zindiq. Siapa yang melihatnya, mempelajarinya, nyontohnya seorang soleh wali, tapi dideloke iku mulai awal. Imamul Haddad misalnya, sahibul kitab, mulai awal umur 7 tahun sampai 10 tahun. Beliau itu tiap hari sholatnya setelah ta'lim pagi, sholat itu sampai antara 100-200 rakaat. Kita orang duha itu di korting piro. Nah, itu beliau 100 sampai 200 rakaat itu istiqomah bendino. Oh, makanya dadine luar biasa. Sampai beliau itu mengatakan, salah satu muridnya kalau nggak salah Sayyidina Muhammad bin Zain bin Sumit,
Beliau itu sampai mengatakan, ya, tidaklah kitab yang ada di Hadramut, semua yang ada di Hadramut, kitab itu, kecuali kitab tersebut pernah dibaca atau pernah dibacakan atau pernah ditanyakan atau pernah dikaji atau orang bacakan atau Nabi Imamul Haddad bacakan, ya, itu kitab yang ada di Hadramut itu pernah lewat nang Imamul Haddad gitu. Makanya jadi wong alim, makanya jadi sampai dikatakan beliau menjadi Imamul Haddad ini, beliau sampai menjadi kutub seorang pemimpin para wali itu karena beliau apa? Padahal beliau makfuful basar. Beliau sampai jadi wali kutub 60 tahun jadi wali kutub. Sudah tahu rek. Jadi wali kutub itu. Mosok loh iya. Kenapa? Karena kebanggaannya beliau pernah mengatakan ma min sunnatin sannaha Rasulullah SAW illa wa arjukat amiltu biha. Saya ini tidaklah mendengarkan atau tidaklah sunnah baginda Nabi Muhammad kecuali saya berharap saya semuanya itu sudah saya lakukan. Itu hidupnya. Meninggalnya bagaimana? Meninggalnya luar biasa lagi. Pemakaman Zambal itu sing dikubur iku akeh. Bayangno sak Tarim iku mlebune kuburane Zambal. Di perkuburan Zambal, di Tarim itu rata-rata perkuburannya itu bentuknya syak. Apa syak itu? Syak itu digali gini ya, seret. Kemudian kemudian digeser sedikit. Lihat, geser. Nanti pakai jenazahnya dimasukkan situ. Ada yang namanya lahat. Lahat itu seret masuk, ya. Kemudian agak ke tengah sedikit. Nanti masuk. Kalau kita sebenarnya contohnya kita lebih ke lahat. Begitu kuburannya lempeng ini, right? Begitu masuk jenazahnya dimasukkan ke samping gini ya, dinyadep nolan tembok, kemudian diberi papan. Itu ya kadang ono nang syaknya, kadang ada di lahatnya. Bentuknya lahat tapi kepingin tujuannya syak. Harusnya syak itu begitu gini dikerowai titik, dimasukkan situ. Itu syak itu harusnya. Di Tarim kebanyakan gitu. Di Hadramut Tarim itu kebanyakan gitu. Kecuali makamnya Imamul Haddad. Beliau makamnya lahat. Kenapa? Karena makamnya Rasulullah SAW bentuknya lahat. Sampai sudah wafat pun jenazahnya, kuburannya dalam bentuk lahat nyontoh baginda Nabi Muhammad. Jadi apa bayang no? Itu Imam Abdullah bin Al-Haddad, keistiqomahannya luar biasa. Iki wong nggak tahu istiqomah moro-moro dadi wali iki sing lantik sopo. Kan gitu. Wali dadaan nih. Nah, dan kita nggak menginginkan itu. Jangan sampai kita berharap jadi wali. Nah, enggak, hati-hati. Kalau terlalu harap tadi kepengen karomah, kepengen sakti, sesuai gendeng lho, Rek. Iya, nyoto loh. Banyak yang seperti itu. Banyak. Iya. Makanya karomah itu muncul dengan sendirinya kalau kita istiqomah. Hati kita bersihkan, muncul yang namanya mukasyafah nanti. Nek hati ini kotor, sering ngomongi uang, ngilokno uang, nggak bisa memendam rasa dan lain sebagainya, nggak muncul kasyaf. Nek muncul akhirnya bahaya. Kok lewat titik uang, kok nggak sembahyang subuh. Teman-teman itu mari ngombe-ngombe maksiat tok kon urip. Akhirnya tak perkara tok ini jadi fitnah. Jadi fitnah. Saya dapat satu kisah. Habib Abu Bakar Attas bin Abdullah Al-Habsyi ini masih zaman-zaman berapa tahun kemarin. Habib Bakar Attas bin Abdullah Al-Habsyi itu beliau itu wali kasyaf sekali. Sezaman dengan Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf yang di Jeddah itu. Suatu ketika ada satu orang ini sambatnya kepada Habib Abu Bakar Attas. Sebelumnya bukan sambat, namu ke rumahnya Habib Abu Bakar. Nggak tahu ya Habib Abu Bakar itu datang keadaan hal seperti itu, ngomong
ente begini dibuka dikasyaf. Dia bingung, ketakutan. Setelah ketakutan gak tenang, dia berangkat langsung ke rumahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Cerita, Beb saya tadi dikasyaf Beb sama Habib Attas Al-Habsyi. Saya dikasyaf di begini begitu. Orang ini pulang, Habib Abdul Qadir nelpon Habib Abu Bakar Attas. Ya Attas, kalau ente nggak bisa diem dengan apa yang ente ketahui seperti itu, tak cabut kewalianmu. Loh, wali bisa dicabuti, bisa dicabut. Tapi biasanya yang cabut itu orang yang punya kewalian lebih. Sebagaimana seseorang bisa mengangkat wali, bisa memecat wali. Nah wali songo itu ya apa kok iso ngono-ngono. Bapake wali, anak-anake dadi wali kabeh kuwi apa ceritane? Hah? Abahe ngelantik iwan anake. Imam Sayyidina Ahmad rahmatullah maulana Ampel ini bukan sembarang orang. Makanya anaknya dadi wali kabeh lah, dum-dum wali kan dadekno wali wis tak lantik berangkat terus kan dadi wali berangkat terus Sunan Derajat dadi wali, Sunan Bonang dadi wali, Sunan iki, Sunan iku. Wah, nak dum-dumane. Ya. Kita orang isi dum-dum utang. Repot. Nah, itu para wali Allah. Makanya ya, jangan cari kewaliannya, ikuti. Oh ini wali ini mereka bisa jadi orang luar biasa karena mereka memiliki suatu hal yang luar biasa. Ya. Man lam takun lahu bidayatun muhriqah, lam takun lahu nihayatun musyriqah. Ya, Sayyidina Ibn Athaillah As-Sakandari. Syekh Habib Bakar bin Salim menukil dari situ juga. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan barang siapa yang tidak memiliki permulaan yang luar biasa maka dia tidak akan memiliki akhiran yang cemerlang. Dipupuk mulai kecil, mulai pertama seperti sekarang ini kita mupuk istiqomah dalam satu hal. Satu hal kita istiqomah, kita akan muncul suatu hal yang luar biasa. Satu hal itu istiqomahnya yang dalam ibadah, dalam mujahadah. Nah istiqomah, aku istiqomah terus. Apa? Mangan isu itu jam itu. Gak oleh telat, berarti kono ono asam lambung. Istiqomahnya cuman sehat. Nah istiqomah itu saya istiqomah sholat duha 4 rakaat, 8 rakaat, itu istiqomah mujahadah. Pernah satu orang non muslim, Nasrani atau Yahudi di zaman Al-Imam Abi Yazid Al-Bustami terdengar kabar harus viral bahwasannya ada seorang Nasrani yang kasyaf, non muslim kasyaf. Sopo iki? Nah, Sayyidina Imam Abi Yazid Al-Bustami ini selain wali ya dai. Waduh, saya harus datangi ini, penasaran, diparani, didatangi, belum ngetuk pintu, wis diomong, tafadhal katanya, silakan masuk, ya Aba Yazid, katanya. Disebut, kaget Aba Yazid, loh, ya nek silakan fatafadhal mungkin sih masuk akal, mungkin dia delok ngintip ana uwange. Tapi nyeluk Abu Yazid iki lho kok ngerti jenengku. Kok dia tahu nama saya? Dibuka, melbu. Ngomongnya sih baik-baik. Ayo, Masya Allah. Durung ngomong itu dikasyaf. Iki wali dikasyaf ambek wong kafir lho, Rek. Ya. Iki wali ini bingung kok iso kasyaf aku dikasyaf ngene. Apa dorong ngomong dikasih, gak ngono loh, ngene kan. Wah hebat ini Abi Yazid Al-Bustami. Akhirnya apa? Ayo masuk Islam yuk. Ente Masya Allah, ente ini sudah dimuliakan sama Allah loh. Ente ini masuk Islam, ente sifat-sifat orang soleh. Kalau di agama kami, ayo Bismillah masuk Islam. Dia ngomong enggak. Halus, mulai sing halus sampai sing rodok kasar titik. Ayo Ustaz, mau buat Islam. Eman kau niki eman.
Sampean ini eman gak masuk Islam. ayo ta. Tetep gak gelem mlebu Islam. Gregetan Abu Yazid, dikobrak. Mlebu Islam po. Ngono. Kabrak ngono, tak. Langsung orang tadi itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Loh, kok gini ngenten dikebrak ini. Ya mungkin lata ya, enggak. Kaget ini kok ngadati syahadat ini. Enggak. Langsung mengucapkan. Tambah bingung Abu Yazid itu. Aku lho ngomong ambek kono pelan-pelan, alus-alus, tak bujuk dengan luar biasanya. Kok gak mlebu Islam? Tapi begitu saya itu marah, dengan emosi saya mengatakan masuklah Islam, Anda langsung masuk Islam. Kenapa? Kata orang tersebut, wahai Abu Yazid, semenjak dulu saya ini pengen masuk Islam. Tapi saya punya mujahadah satu. Saya punya amaliyah rutinitas satu. Apa itu? Saya selalu menentang hawa nafsuku. Loh, hawa nafsu ini biyen ngomong mlebu Islam. Tapi dia mengatakan enggak. Terus seperti itu. Seumur hidup saya seperti itu. Lalu kemudian engkau datang. Perasaan tersebut, nafsu, hawa ini semakin menggebu-gebu. Mlebu Islam. Wong kasyaf rek ya, wis ngerti nek wong kasyaf itu berarti biasanya itu kan sudah dibuka sir oleh Allah. Artinya dia pasti memahami bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Anda masuk, saya malah menggebu-gebu. Ketika engkau mengatakan dengan lemah lembut, ayo mlebu Islam. Ya. Hawa nafsu saya itu mengatakan, ayo mlebu Islam po. Tapi begitu engkau menggembrang, ngamuk, emosi, masuklah Islam. Hawa nafsu saya mengatakan, ojo mlebu Islam. Hawa nafsunya langsung berontak. Karena watak hawa nafsu itu berontak. Jangan masuk Islam. Nah, ini orang biasanya menentang hawa nafsunya. Hawa nafsunya ngomong ojo mlebu Islam, dia langsung masuk Islam. Berarti tentunya kasyaf. Tapi ya coba tiru. Ya. Coba tiru. Hawa nafsumu ngomong ojo mangan. Mangan terus hari kan. Ya, hawa nafsu pangan, gak mangan. Ya, ada itu. Tetap harus ada. Itu mujahadah itu muncul. Makanya di sini dikatakan ya, kemujahadahan itu dan keistiqomahan. Ada riwayat kisah itu Sayyidina Hasan al-Basri itu afdalut tabi'in di zaman tabi'in itu juga di situ ada di zaman tabi'in tersebut juga ada yang namanya Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Seorang lelaki Sayyidina Hasan al-Basri dengan keilmuannya dan keluar biasaannya, dan ada seorang Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah bertemu di hilir atau di tepian Sungai Tigris apa Sungai Efrat. Ketemu di Irak sana. Baghdad ya. Ketika bertemu, Sayyidina Hasan Basri mengatakan, ya Rabi'ah, hala nusalli fawqal ma'. Ayo kita sholat di atas air. Sembayangnya deh kan di atas air. Duduk katik kapal loh rek ya. Terus katik papan enggak. Tidak ingin ini langsung dibeber ndokre banyu. Ini ngombak ini tetap di asal. Tapi Al-Adawiyah ngambil selendangnya. Biar ini lanang wedok kata iki. Karena ini untuknya manfaatnya banyak, untuk tidur, untuk ya paling akeh untuk turu kayak bantal. Untuk tidur, untuk sholat, sejadah dan lain sebagainya. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan, ala nusalli fawqal hawa katanya. Ayo kita sembahyang mumbul wae. Kita sholatnya di atas udara, dibentang pompor ya. Tutup film Aladin tok lho ngene iki. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu selendangnya terbang di atas. Sayyidina Hasan al-Basri bingung. Ya ini kalah aku. Kata Sayyidina Hasan al-Basri. Enggak tahu ini keabsahan ceritanya, wallahu a'lam. Cuman saya pernah mendapatkan cerita seperti ini. Sedih
Kata Sayyidina Rabi' al-Adawi, ya Hasan, ya. Sesungguhnya ciptaan-ciptaan Allah yang dia tidak lebih besar daripada kita, mereka sholat dengan caranya masing-masing. Ikan mereka sholat di dalam air, burung mereka sholat di atas udara. Sesungguhnya karamah yang luar biasa bukanlah orang yang sholat di air ataupun di atas udara, tapi orang yang luar biasa adalah orang yang selalu taat kepada Allah, istiqomah dalam bertakwa kepada Allah. Iku sing wali, iku sing luar biasa, bukan kita. Ini yang dikatakan oleh Imam Abdullah Al-Haddad. Nah, kita pandu istiqomah itu, kita kencengi, kita asah keistiqomahan kita, akan muncul suatu perkara yang luar biasa. Makanya itu kita ya, sebagai misalnya kita ini sebagai orang-orang ruqyah, praktisi ruqyah. Ya. Kalau saya bukan praktisi, cuman saya jadi penasehatnya gitu aja. Di ruqyah itu ada orang bisa kita lihat antara orang sing iso sekali bocor langsung kenceng, langsung ngaruh, ada yang bocor pimpiro baru ngaruh. Ada bahkan lewat tok ngun langsung mengaruh, gak katik bocor. Itu ada. Itu semuanya tergantung daripada apa? Keistiqomahannya dia membaca Al-Quran dibocor ya. Begitu sekali baca Al-Quran bismillahirrahmanirrahim ini langsung gerak. Ini langsung kontan. Tapi ada yang enggak seperti itu. Ada yang dorong bocor wis reaksi, itu ada. Itu di dalam tempat kita itu ya, keluarga KPRA itu kayak gitu. Macam-macam orangnya. Kata. Wa inna ma'at takrir yahsulut ta'thir. Sesungguhnya dengan diulang-ulang ya, yahsulut ta'thir, maka akan muncul yang namanya pengaruhnya. Pengaruh tersebut akan muncul dengan sama kayak kita ini. Kalau kita ini selalu tekun, maka akan muncul pengaruh. Tapi kalau nggak tekun, ya nggak bakal muncul pengaruh. Ya. Kayu itu kasar, diamplas sekali, tetap kasar. Tapi diamplasnya berkali-kali, dia akan tampak halus. Nah, itu. Ya. Mudah-mudahan jadikan hamba yang istiqamah. Paling enggak ya mari sembahyang baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu insyaallah termasuk doa yang membantu orang untuk istiqamah. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Fatihah ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi wasallam. Ahmad rahmatullah malam bil jami'at sallallahu. والصحة والقدرة ما إلا رب محمد الصديق والزوجة الحقيقة حبيب علي بن علوي الله يدرس حبيب عبد القادر الحبشي واسمه الوالدة فضل بن أحمد بن علي الله يدرس واسمه ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين وهذا الحج حديث حسن الحج الراكي رضي الله عنه الجسيمة بنت حج مطاع والذي كان صاج منير وحج ورحمة بكر وأكاديمية مطايم هذه بن منير وصول وفريم الله وصول وارم وليم ونفذين في الدين والدنيا الآخرة لذا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فاكتب علينا تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات من الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا
والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه هذا تصل صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي. Yang mau bertanya silahkan. Ada yang mau bertanya silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah orang meninggal. Orang meninggal seumpama kan ada siksa, ada yang mendapat rahmat. Yang disiksa itu apa? Jasadnya apa rohnya? Yang disiksa itu ada yang mengatakan rohnya, ada yang mengatakan jasadnya, yang rohnya dikembalikan di dalam jasad. Itu ulama macam-macam pendapatnya. Tapi pada intinya ya ono sing takoki ngono, jawabane takok ahli kubur. Ada yang ditanya. Ya mungkin ada Ya, memang gitu. Itu perjalanan roh itu seperti itu. Nah, roh seperti itu. Tapi ada yang mengatakan itu rohnya, dan saya lebih condong ke rohnya. Kenapa? Karena ketika kuburan itu dihadapkan, dimasukkan seorang dalam kubur, tiba-tiba kuburan yang ukurannya 1 meter kali 2, ya, lebarnya 1, tingginya 1 kali 2, gitu-gitulah pokoknya ya. Kuburan yang kecil sempit seperti itu menjadi raudhah min riyadil jinan, ya, menjadi kebun-kebunnya surga, tiba-tiba dengan ukuran yang terbentang luar biasa. Ya. Dan mata kita yang melihat itu sempit. Tapi ketika itu ahli kubur, atau sebelumnya ahli kubur, baginda Nabi Muhammad ketika menguburkan Sa'ad bin Mu'ad, ya, itu dilihat kuburannya itu luas sekali. Pandangan Rasulullah SAW bukan pandangan biasa. Nah, ketika ahli kubur dimasukkan ke situ, dia memandangnya dengan ruh, makanya jadilah muamalahnya dengan ruh, makalah jadilah raudhah min riyadil jannah. Dan ruh yang tersiksa, yakni ruh kafir dan lain sebagainya, dia memandang tempat yang sempit seperti itu menjadi hufratan min hufarin niran, menjadi tempat siksaan, tempat seperti neraka dan lain sebagainya. Karena yang mengalami itu ruh, sedangkan jasad, mata jasad, badan jasad, perasaan jasad nggak ngaruh di situ. Itu lebih condongnya ke ruh. Makanya sampai ada yang mengatakan, kalau nggak salah di Ihya itu ya, di Ihya itu dikatakan perjalanan ruh itu salah satunya ruh tersebut ya itu akan bisa bisa pergi kemana saja kecuali rohnya orang kafir. Tapi untuk pastinya wallahu a'lam bishawab, karena itu sudah tempatnya lain, beda itu. Nah, mungkin ada yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya Habib. Silahkan. Masalah ruh nih ya. Hah? Masalah ruh. Ruh. Oh ya, yas'alunaka 'anir ruh. Ya. Kalau manusia dicabut nyawanya itu kan terasa sakit ya. Ya. Kalau hayawan tuh gimana Habib? Ini lu ekstrim nih pertanyaan ini. Ya. Ada kisahnya hewan kurban. Ya, saya kasihnya gitu. Tapi nek bahas tentang ruh itu apa? Nggak tak jawab rek. Ruh itu apa? Kita orang tidak ngerti ruh apa. Wa yas'alunaka 'anir ruh kulir ruh min amri rabbi. Ya.
Cuman kalau misalnya seperti itu, bahwasannya ada ruhnya hewan-hewan ternak itu, bahkan itu sudah dipraktekkan sama orang-orang pakar-pakar peternakan. Hewan kurban itu, hewan itu sebenarnya kalau disembelih kesakitan, karena ruh dalam proses keluar juga kan ya. Kecuali hewan ternak yang ketika akan disembelih dibacai Bismillahirrahmanirrahim atau dibacai dzikir. Ada satu peternak Nasrani di Amerika apa di Eropa. Itu saya kaget karena lihatnya di video, enggak tahu di TikTok apa di mana gitu. Dia mempraktekkan satu hewan kambing atau domba ketika mau disembelih dia ditidurkan gitu, jejek-jejek. Tapi begitu diperdengarkan Bismillahirrahmanirrahim atau zikir tertentu, ya zikir untuk itu domba langsung diem, kayak pasrah gitu hidupnya. Dan ternyata di balik itu semuanya ada yang namanya, ya tidak tahu itu riwayat apa-apa, cuman kita pernah dengar di mana minhaj atau bab apa tentang Said ad-Dabih, tentang dabih. Itu rohnya binatang itu kalau keluar ketika dibacai bismillah, ketika dianu tentang kurban udhiyah itu juga, itu dia tidak merasakan sakitnya. Tapi beda dengan hewan yang lain. Yang namanya kematian pasti menyakitkan. Tapi dengan cara seperti itu tidak sakit. Ada yang lain? Ruh juga, enggak kan ya? Enggak. Hah? Bayi tabung, hukumnya bagaimana? Boleh kalau dari suami istri. Spermanya suami, sel telurnya adalah sel telur istri. Tapi kalau dari sperma orang lain bukan suami, haram hukumnya. Sama-sama. Atau ada yang lain silakan kalau mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resmi. Buya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tanya Buya. Paham. Benda pusaka bisa menyembuhkan orang, apakah itu termasuk karomah? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benda pusaka bisa menyembuhkan orang atau tidak? Yang bisa menyembuhkan orang hanyalah Allah. Selain Allah semuanya adalah perantara. Di antara perantara itu ada yang namanya keyakinan. Orang yakin dia sembuh. Orang nggak yakin nggak sembuh. Saya punya satu jamaah majelis DKI obat paten, regone harganya satu bijinya itu kurang lebih hampir 100.000. Obat diminum nggak sembuh, tapi begitu diombe mixagrip rego 2.000-an waras. Luwih sakti mixagrip. Kenapa dia seperti itu? Karena yakinnya dengan mixagrip daripada yakin dengan 100.000. Dulu apa-apa obat regane 90.000 satu kapsul. Dituku sambat. Ini kira lorong ngelu. Tuku obat 90 apa enggak tambah ngelu aku. Diombe enggak waras tambah ngelu. Ponari itu batunya enggak pusaka. Tapi keyakinan orang yang minum airnya dicelupi batunya ponari itulah yang pusaka. Nah, itu. Dan itu bukan karomah. Nek karomah watune dadi wali, Bro. Kodol yang lain. Makasih Buya. Masya Allah. Ente. Assalamualaikum. Hah?
Bisa korin, yang pasti itu ada sesuatu. Itu tergantung, kalau dia positif bisa positif. Tapi jangan dipercaya. Selama dia misalnya bangunnya untuk sholat subuh tahajud, ikuti aja. Tapi kalau kemudian nanti ngejak yang lain, nah itu jangan diikuti. Karena syaitan itu tidak mengganggu, memperdaya anak manusia. Tidak, setan itu tidak memperdaya manusia dengan sekaligus, dengan kontan seketika itu juga, enggak. Tapi ada yang namanya khutwat. Nah, ya. Ada yang namanya khutwat syaitan. Wala tattabi'il hawa. Jangan kamu ikuti hawa nafsu. Jangan kau ikuti ini, tapi begitu syaitan, wala tattabi'i syaitan, enggak, tapi wala tattabi'il khutuwati syaitan. Langkah-langkahnya setan. Setan itu kadang-kadang ini. Setan kadang-kadang ini. Masya Allah ya. Kau itu lho wongnya alim. Ibadahmu itu Masya Allah, tangi tahajud. Terus ayo dilus terus. Engko akhirnya apa? Cuman hanya untuk memunculkan sifat bangga. Hanya untuk memunculkan sifat sombong. Itu syaitan. Makanya ikuti pertamanya, jangan diikuti langkah-langkahnya. Tang ini tahajud, oke. Langkah kedua itu nggak usah ditanya, nggak usah diikuti. Ayo tambah ono. Enggak, aku kepen istiqomah gitu. Ayo tambah ono rokaat, tambah ono. Enggak, aku kepen istiqomah gitu. Kecelik setan itu. Gitu. Betul. Ada yang lain? Banyak yang mau tanya, tapi banyak yang malu. Iya. Saya kaget di sini. Saya barusan jumpa sama sampean di sana. Saya di sini barusan. Pas gimana? Ya. Kalau dibilang karomah, mungkin karomah. Kalau dibilang bukan karomah, mungkin ada kespesialan, ya, kekhususian yang lain, mungkin seperti itu juga. Ya. Karena ada yang kayak gitu itu ada. Sayyidina Abdullah bin Mubarak itu seperti itu. Sayyidina Abdullah bin Mubaraknya di rumah, tapi orang-orang yang berangkat haji ngomong, saya sama kamu wukuf bareng kok. Saya sama kamu sa'i bareng. Kamu sana. Ternyata apa? Sedangkan Abdullah bin Mubaraknya saja nggak berangkat haji. Bisa jadi karomah. Tapi kalau orangnya, saya kelihatan kamu di masjid. Kok kamu di sini? Datang di sini nih, kurang diskotik. Waduh, parah ini. Betul, yang lain. Ini loh. Sama ayo. Enggak apa-apa. Tutup mulut. Ayo mau takut mau. Ayo enggak apa-apa. Mau ke sini mau. Allah ya karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, ada yang nanya? Oh ya, nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang menanyakan tentang ruh. Ruh mana ya? Ruh. Nya orang meninggal. Iya. Tentang keabsahannya. Katanya kalau tiap malam Jumat atau hari-hari tertentu, Iya. hari-hari besar itu
ada yang pulang rumah Ya, seperti malam Jumat betul. atau seperti bulan-bulan besar Idul Fitri, Adha, biasanya orang-orang cara seperti itu. Itu ada dalam kitab Ruh kalau nggak salah, karya Imam Ibn al-Jauzi. Itu ada dalam kitab itu. Kalau biasanya katanya malam Jumat itu ruhnya orang mukmin itu mereka menjenguk keluarganya. Masih keluarganya pindah tetap dijenguk karena roh itu sifatnya terlepas, kecuali rohnya orang-orang ahli maksiat dan orang-orang kafir. Itu rohnya orang-orang kafir nggak terlepas, mereka mu'adzab, tersiksa. Sedangkan roh orang mukmin dia lepas. Ada dalilnya nggak? Ada. Rohnya Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Sayyidina Ja'far At-Tayyar itu rohnya itu sampai mendatangi baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, itu rohnya orang mukmin seperti itu. Ada yang lain? Iya. Bagaimana cara supaya kita tidak tamak? Supaya kita tidak tamak, jangan memandang kepada kelebihan, terutama dalam harta orang lain. Rasul SAW ketika memandang suatu kelebihan di dalam orang lain masalah hartanya, ditegur oleh Allah, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bi. Ya, apa? Linaftinahum fi. Terakhir itu. Janganlah engkau mencondongkan, memanjangkan pemandanganmu kepada harta atau kekayaan duniawi seseorang. Linaftinahum fi, karena kami mau menguji mereka. Itu pertama. Jangan memandang kepada orang, pandang dengan orangnya. Jangan pandang hartanya. Ketika engkau memandang hartanya akan muncul sifat ketamaan. Pertama. Kedua, jangan terlalu berharap dengan apa yang ada di tangan manusia. Karena sifat tamak itu jika ditambah dengan sifat hubbud dunya, maka akan muncul banyak sifat-sifat buruk. Itu yang pernah saya ceritakan ya. Orang akan menjudge atau menilai seseorang itu pelit. Itu tak lain karena dirinya memiliki ketamakan kepada orang tersebut. Saya pengen punya duit, saya pengen dapat duit dari seseorang. Muncul sifat tamak di dalam diri saya untuk menginginkan uang dari orang tersebut. Saya datangi orang tadi, saya ngomong, aku jadi duit, atau saya pinjam uangnya. Ketika orang tersebut mengatakan enggak, yang ada di dalam diri saya menilai orang itu adalah pelit. Padahal orang itu belum tentu pelit. Cuman karena ketamakanmu lah kepada apa yang di tangan dia, maka muncul sifat engkau menuduh dia pelit. Kalau kita memiliki sifat seperti itu, hilangkan, pindahkan. Hilangkannya bagaimana? Hilangkan kalau tergantungnya pada manusia, tapi pindahkan kepada Allah. Karena fajud ta'ala tami'in. Dalam qasidah ya Arhamar Rahimin, orang tamak kepada manusia hina, tapi tamak kepada Allah dia akan mulia. Yang jaluk abi Allah. Yang menghilangkannya ya seperti itu. Larikan kepada Allah karena Allah yang memiliki segala sesuatunya. Paham ya? Menghilangkan tamaknya ya seperti itu. Jangan berharap kepada manusia dan jangan memandang kelebihan-kelebihan daripada tidak kelebihan terutama harta di dalam manusia. Dan jangan menilai bahwasanya kebaikan manusia itu mutlak. Karena kebaikan manusia nggak pernah mutlak. Kalau kita menilai mutlak, muncul tamak bahwasanya kita harus terus minta sama dia.
Ada yang lain? Soalnya ono sing sik kecapan iki soalnya. Alas. Wallahu taala a'lam. Ada yang ketangan? Enggak. Wallahu taala a'lam. Resab. Enggak, orang gede kena kipas tuh. Anu kasih sana.